Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Indonesia yang berbahagia. Jadi kembali lagi di sekarang kita di selingan game dan kayaknya gue bakal suka kategori video yang satu ini karena mungkin ini bakal gue lakukan secara rutin dan ini sekarang kita bakal lagi-lagi membahas bahasa Jepang dan kita akan mentranslate-nya secara pas-pasan karena ya mengingat gue masih JLPTN 5 gitu, gak usah banyak protes tuh. Pokoknya yang penting kita gaspol aja. BTW sorry ini audio kayaknya di luar lagi hujan dan kamar gue panas, jadi gue perlu buka jendela. Mungkin suara hujan ini kadang-kadang bakal mengganggu sedikit, tapi gue usahakan audio tetap jelas ya. Kalau ngomongin lagunya, kemarin itu kayaknya lagunya panjangan ya. Jadi untuk sekarang kayaknya gue bakal ngebahas TV size yang lagu-lagu anime, tapi yang TV size. Jadi lagunya cuma 1-2 menit dan itu bakal lebih singkat dan kayaknya bakal lebih mudah untuk terjemahin. Jadi untuk sekarang kita bakal ngebahas lagu soundtrack pertamanya Tamiya, tapi yang bahasa Jepangnya. Dan kita lihat apakah mirip dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Kita cek. Petir. Geluduk, sorry. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bakuso Kyodai, Let's and Go. Oke. Bakuso gua nggak ngerti apa artinya. Kyodai itu bersaudara. Jadi anggap kayak Tachibana bersaudara yang di Tsubasa, ya itu mirip. Mereka berarti namanya Tachibana Kyodai, Tachibana bersaudara. Nah ini Bakuso Kyodai, Bakuso bersaudara. Dan itu gua nggak tahu Bakuso itu artinya apa. Tapi pokoknya mereka Retsu dan Go ini dihubungkan dengan hubungan Bakuso. Dan kalau misalkan lu nggak tahu, ini Retsu dan Go itu sebenarnya adalah katakana dari Let's Go. Jadi itu kakak beradik kalau disatuin, digabungin namanya jadi Let's Go, guys. Itu waktu gue nyadar mind blowing sih menurut gue. Jadi ya udah, kalau misalkan lu nggak tahu dan saat ini lu jadi tahu, silahkan nikmati mind blowingnya. Karena menurut gue zaman dulu gue nggak kepikiran kalau Retsu itu Let's Go, itu ya Go. Jadi ketika digabungin nama adik kakak ini Let's Go. Lanjut, detik 15. Pause, detik 21. Saiko Tobidasu Machine wa. Oke. Saiko. Iko itu dari kata pergi. Jadi saiko itu kayak ajakan aja. Ayo berangkat, ayo cabut, ayo pergi gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ini sekarang kita harus bandingin sama terjemahan bahasa Indonesianya. Ayo maju, mobilku melaju cepat. Oke, ayo majunya itu variasi bahasa Indonesia aja kayaknya. Tapi intinya sama, ayo berangkat, ayo pergi, let's go gitu. Saiko. Tobidasu machine wa. Mungkin gue bahas machine-nya dulu. Machine ini katakana dan itu kata serapan dari kata machine. Maksudnya di sini Tamiya-nya. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia jadi mobilku, yaitu sebenarnya translatean wajar. Karena di bahasa Indonesia kan nggak nyambung kalau misalkan dijadiin mesin. Kemudian Tobidasu. Ini sebuah kata yang standar. Jadi kalau misalkan lu nonton anime, dengar lagu-lagu Jepang dan segala macam, kata-kata ini sebenarnya terdiri dari 2 kata kerja. Untuk yang saat ini Tobi dan Dasu. Dasu ini format umum ya. Jadi mungkin lu suatu saat bakal denger kata-kata selain Tobi. Bisa jadi Ugoki Dasu, bisa jadi apa ya, Fumidasu dan segala macam. Pokoknya ini gabungan dari 2 kata kerja, Tobi dan Dasu. Tobi itu loncat, Tobimas, Tobu. Dasu itu keluar. Jadi sebenarnya kalau di sini kalau mau diterjemahin secara enak ya, kan keluar dan melompat gitu. Itu kalau misalkan diterjemahkan secara literal. Tapi kalau misalkan mau diterjemahin secara enak, itu sebenarnya mulai bergerak dan melompat gitu. Bergerak melompat. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau ditranslate mobilku melaju cepat, itu variasi aja. Jadi ini sebenarnya terjemahannya gitu. Oke, lanjut. Dari detik 21. Pause. Oke. Boku no negai wo nosete. Gua nggak tahu arti kata nosete, mohon maaf. Boku itu saya, jadi no itu karena partikel kepemilikan, jadi boku no negai artinya harapanku. Nosete itu kata kerja bentuk perintah, jadi
nosetein dong harapanku. Ini maksudnya ngomong ke Tamiyanya ya. Jadi hey Tamiyaku, karena sebelumnya kan kita ngomongin mesin, ngomongin Tamiya. Jadi hey Tamiyaku, nosetein dong harapanku gitu maksudnya. Dan kalau misalkan dari terjemahan bahasa Indonesia, dengan membawa impianku. Mungkin bisa jadi nosete itu artinya bawain impianku gitu loh. Jadi ini konteksnya adalah ngomong ke Tamiyanya. Karena sebelumnya kan ngomongin Tamiyaku mulai bergerak melompat, bawain harapanku. Di sini harapan sebenarnya, cuma untuk variasi biar pas nadanya di bahasa Indonesia jadi pakai kata impian. Tapi sebenarnya intinya sama. Cakep berarti ini. Translationnya cakep dia berarti. Bisa pas gitu sama nadanya. Oke, lanjut dari detik 26. Yuki no. Tahan dulu di detik 34, nanti kita ulang. Yuki no supido o ageru. Yuki keberanian, supido itu katakana speed. Jadi gak usah dibawa pikir panjang. Itu katakana speed. Ageru itu memberikan. Ini full kalimatnya karena kita tahu terjemahan tiap-tiap katanya. Mungkin kalau diterjemahkan secara gamblang ke bahasa Indonesia agak aneh ya. Aku memberikan kecepatan, keberanian. Tapi kan agak aneh ya. Mungkin sebenarnya kalau mau ditranslate secara enak gitu ya, translate secara enaknya adalah kita memberikan keberanian untuk berjalan cepat. Mungkin lirik aslinya itu adalah semangatlah untuk melaju lebih cepat. Boleh juga kayak gitu. Jadi maksudnya kita memberikan ke mobil kita itu keberanian untuk speed, keberanian untuk melaju cepat gitu loh bahasanya. Bisa jadi kalau translate-nya mau enak. Mungkin kita back dulu dari detik 24. Kita mulai. Ini yang tadi, Yuki no supido ageru. Oke, tahan. Hikaru ashita mezashi. Mezashi-nya gue nggak tahu artinya apa. Tapi hikaru ashita. Hikaru itu cahaya, bercahaya. Ashita itu hari esok. Jadi hari esok yang bercahaya. Jadi hikaru ashita adalah hari esok yang bercahaya atau hari esok yang bersinar gitu. Cuma ini untuk mezashi-nya gue nggak tahu ya. Me-nya ini sebenarnya kalau dibaca dari kanjinya itu kanji mata. Jadi mungkin ini sebuah aktivitas yang berhubungan dengan mata. Kalau misalkan dari lirik bahasa Indonesianya itu esok hari cerah menanti. Nah, tapi mungkin nggak menanti ya, menanti kayaknya nggak nyambung kalau diterjemahin ada aktivitas yang berhubungan dengan mata gitu. Mungkin di Jepang ini artinya yang lain. Pokoknya mezashi lah. Esok hari cerah, esok hari yang bercahaya, esok hari yang bersinar. Semacam itu. Oke, detik 37. Kita lanjut. Oke, Sukoshi, terus gua nggak denger itu kata apa. Ninata tokiniwa muneni. Kata itu kita ganti X ya. Sorry, gue nggak tahu ini kata apa dan terjemahannya apa. Jadi Sukoshi itu sedikit. Terus kata X. Terus ninata. Nata itu naru. Pokoknya ingat-ingat. Kata naru itu sangat sering digunakan di Jepang. Dan itu artinya menjadi. Terus kemudian di lirik lagu ini dilanjut dengan tokini. Toki itu waktu. Jadi di waktu kita menjadi sedikit X. Oke? X ya di sini ya. Sorry, gue nggak tahu terjemahannya. Jadi kita terjemahin X, kata itu tadi X. Tapi mungkin ya di lirik aslinya kan di saat rasa cemas datang dan melanda di hati. Mungkin kata ini artinya memang cemas. Jadi kalau misalkan itu nyambung di saat masuk ya, sebenarnya di saat kita menjadi sedikit cemas di dada ini, gitu loh. Ini liriknya aslinya begitu. Dan itu dengan asumsi kata itu artinya memang cemas. Dan sorry, di sini gue nggak tahu arti sebenarnya kata X itu apa. Jadi mohon maaf. Tapi nanti di translation bakal gue tulis ininya kok. Di video bakal gue edit. Jadi ya bener. Oke, lanjut dari detik 44. Oke, Minna no egao utsushite. Minna semua orang. No partikel kepemilikan. Egao itu senyum. Utsushite itu gue kurang tahu katanya apa. Jadi utsushite kan senyum semua orang.
Mungkin di sini semua orang lebih konteksnya ke orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan digabung sama yang sebelumnya, di saat rasa cemas datang dan melanda di hati, terbayang senyuman yang kuinginkan, itu bisa jadi terjemahannya mirip-mirip sama lirik Jepangnya. Karena lirik Jepangnya, di saat kita menjadi sedikit cemas di dada ini, utsushitekanlah senyuman orang-orang. Mungkin dalam konteks ini, lagi-lagi teman-teman, keluarga, orang-orang terdekat lah pokoknya. Kalau misalkan bisa ditebak pun, utsushite bisa jadi membayangkan. Jadi bisa jadi gitu. Oke, lanjut. Dari detik 50. Oke, tahan. Kata let's go nggak perlu gue terjemahin. Kaze ni naritai. Oke, naritai lagi-lagi kata naru. Naru ini menjadi bentuk tai. Bentuk tai itu bentuk keinginan. Jadi kaze ni naritai itu sebenarnya artinya adalah aku ingin menjadi angin. Coba kalau misalkan bayangin lagu lirik Indo, bersatu dengan angin, larilah mimpi-mimpiku. Oke, tapi kalau di bahasa Jepang ini kaze ni naritai-nya itu adalah aku ingin menjadi angin. Terus kemudian yang berikutnya hashire boku no yume. Hashire itu dari hashiru, berlari. Boku no yume itu mimpiku. Jadi ya udah, ini translatannya bener untuk lirik bahasa Indonesianya. Larilah mimpi-mimpiku. Memang benar, begitulah translatannya. Hashire boku no yume. Larilah mimpiku. Larilah mimpi-mimpiku. Seperti itu. Lanjut dari menit 101. Keshite akiramezu ni winning run. Oke. Akirameru itu menyerah, tapi sayangnya kalau misalkan kita mengingat terjemahan bahasa Indonesianya, aku tak akan pernah menyerah, winning run. Bisa jadi keshite ini adalah bentuk untuk mentidakkan kata menyerahnya. Karena akirameru itu secara ini akiramezu ya, tapi jadi pokoknya sama lah. Akiramezu, akirameru itu tetap tentang menyerah. Dan kata keshite ini bisa jadi adalah kata yang menegatifkannya. Tebakan gue ya, soalnya gue belum belajar apa itu kata keshite, gue gak tahu apa artinya. Tapi kalau berkaca dari translation lirik bahasa Indonesia, aku tak akan pernah menyerah, ya mungkin terjemahan dari lirik Jepangnya pun gitu. Tapi ya udah gitu aja. Oke, lanjut dari menit 107. Oke, 114. Kaze wo kanjite. Kaze angin, wo partikel kata kerja. Kanjite. Kanjite itu kanjiru itu merasakan. Jadi kanjite lagi-lagi kata perintah. Jadi di sini rasakanlah angin gitu loh. Ya, masuk sih sebenarnya untuk translation bahasa Indonesia kan rasakan deru angin. Masuk sebenarnya. Jadi di sini pun gitu translationnya rasakan angin. Rasakan deru angin tuh biar masuk sama nadanya aja. Rasakanlah angin. Kemudian hashire gorumade. Hashire larilah sama yang kayak tadi. Gorumade. Gorunya itu katakana artinya go. Tujuan, finish line-nya gitu loh. Semacam itu. Dan made ini sampai atau hingga. Jadi translation lagu bahasa Indonesia pun benar. Larilah sampai tujuan. Hashire gorumade. Sama, emang translationnya gitu. Made itu sampai tujuan. Jadi begitulah. Lanjut. Shori no kagayaki wo konoteni. Kalau misalkan kita mencoba mengingat translationnya, itu mari genggam kemenangan di tangan ini, ya kan? Konoteni itu benar. Kono itu ini, te itu tangan, ni itu tempat kan, lokasi. Jadi konoteni di tangan ini, bener. Cuma shori no kagayakinya gue nggak yakin apakah artinya kemenangan. Bisa jadi shori itu gue nggak tahu. Kagayaki ini tuh sebenarnya mirip sama hikari gitu. Kagayaku ini bercahaya juga sebenarnya. Gue nggak tahu juga apa bedanya sama hikaru. Tapi kalau misalkan lu sering perhatiin anime translationnya, dialognya lu terjemahin pakai subtitle itu, kagayaku itu bersinar juga. Tapi gue nggak tahu apa bedanya sama hikaru dan segala macam. Jadi kata kuncinya di sini shori-nya sebenarnya. Apakah shori artinya kemenangan? Bisa jadi. Cuma kalau misalkan kata kerja menang itu katsu, kachimas. Jadi gue nggak yakin juga shori ini apakah artinya memang kemenangan. Kalau kemenangan itu kan kata benda kan. Jadi bisa jadi shori itu adalah kata benda untuk kemenangan.
Bisa jadi, ini bisa jadi ya, translationnya bener. Di tangan ini ada shori yang bersinar gitu loh. Overall gue puas karena translationnya bagus, maksudnya translation gue ya. Jadi maksudnya di sini adalah kata-kata yang digunakan di lagu ini ternyata mudah, dan itu mungkin karena ada faktor kita tahu bahasa Indonesianya gitu loh. Jadi kan lagu dulu di TV di RCTI kan lagunya bahasa Indonesia kan, jadi kita punya perbandingan gitu loh. Mungkin ada titik mudahnya di situ, tapi intinya di sini ternyata cukup ramah vocabulary untuk yang di sini. Jadi kata-kata yang digunakan tuh nggak terlalu susah, dan ya gitu. Setelah tahu terjemahan benerannya tadi selama recording gue agak merinding sih sebenarnya, karena lagunya ternyata bagus ya, maksudnya artinya lumayan ngena gitu loh di gue. Jadi ya udah, semoga video ini seperti biasa semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jadi mata sugino video dari Mas, until next time, bye.